Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan memberikan sebuah amalan. Amalan ini sangat simpel, sangat sederhana, tetapi sangat besar khasiatnya, sangat ampuh khasiatnya dalam rangka untuk melumpuhkan, untuk menghancurkan, atau untuk membersihkan pengaruh-pengaruh energi negatif yang dikirimkan oleh orang lain yang memang sengaja berniat ingin mencelakai kita atau ingin berbuat yang tidak baik ya terhadap kita, baik itu yang dikirimkan di rumah kita atau di toko atau di warung, di tempat usaha, dagang dan lain sebagainya. Misalkan ya, kita punya usaha, punya toko, punya bisnis, punya dagang, punya warung dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian usaha kita lancar ya, banyak keuntungannya ya, dimudah lancarkan oleh Allah. Kemudian ada orang lain yang sirik hati, iri dengki dan lain sebagainya, sehingga mereka menutup usaha kita ya. Istilahnya dibuatlah ya usaha-usaha kita itu supaya tidak lancar lagi, atau supaya tokonya sepi, warungnya sepi, usahanya jadi rugi dan sebagainya. Maka teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman ini nanti bisa melakukannya secara mandiri, yaitu yang pertama teman-teman ambil ya segelas atau semangkok garam ya, garam atau bisa juga gula ya, garam atau gula. Dan ini nanti ya teman-teman di malam hari melakukan sholat hajat atau sholat tahajud 2 rakaat cukup. Kalau mau nambah juga nggak apa-apa, tambah bagus. Setelah itu ya teman-teman membaca Fatihah kepada baginda Nabi seperti biasa ya, redaksinya ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Qurrati A'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Lalu baca Fatihah. Kemudian para sahabat kemudian ditujukan kepada kedua orang tua, Al-Fatihah, lalu baca Fatihah seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau ingin redaksi tawasul yang lebih lengkap silakan chat WA admin ya, nanti akan dikasih. Teman-teman bisa juga membaca versi yang ada di buku-buku tahlil itu juga bisa ya. Jadi baca Fatihah kepada baginda Nabi, kemudian ke kedua orang tua, lalu membaca hizib sakron Allahumma inni tatu bitar billahi tudu masya Allah kufru la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la surin kulli qadarin maqdurin wa hadarin mahdurin min jami'is surur
tadarrasna billah min aduina wa adullah min syaki arshillah ila qawmi abdillah sunnatu la tanqadi'u bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azimatuhu la tanshakku bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi min basharin aw syaitanin aw waswasin fardudhum bi intikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa ubikhum minar rijli ila ra'si la sahla yajda'u wa la jabala yaqta'u bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ditiupkan ke garam, media garam atau gula tadi ya, ditiupkan sebanyak 3 kali seperti itu. Lalu baca lagi untuk yang kedua kalinya, baca terus ditiupkan lagi sebanyak 3 kali, kemudian baca lagi untuk yang ketiga kalinya, ditiupkan lagi 3 kali, baca lagi, ditiupkan lagi 3 kali, baca lagi sampai sebanyak 7 kali. Jadi baca hizib sakronnya itu 7 kali. Tadi Mbak baca secara cepat, memang hanya sebagai contoh saja. Nah, setelah media garam atau gula tadi, gula pasir tentu saja ya, yang sudah diasmai, kemudian esok harinya di pagi hari, tepat ketika adzan subuh ya, gula atau garam yang sudah diasma ini tadi diambil sedikit saja, jangan semuanya ya, karena dipakai untuk beberapa hari ya. Nanti diambil sedikit, kemudian dicampurkan ke air cucian beras atau coro jawane leri ya, atau air cucian beras itu. Diambil sedikit, kemudian dimasukkan ke air cucian beras ya. Garam atau gula tadi masih berada di genggaman, kemudian dimasukkan ke air cucian beras tadi, lalu membaca Fatihah sebanyak 7 kali ya, kemudian membaca sholawat Nabi sebanyak 7 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang pendek saja juga boleh, lalu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masing-masing sebanyak 7 kali ya. Jadi setelah semuanya itu sudah terbaca selesai, baru garam itu dilepas ke air cucian beras tadi, air cucian beras tadi atau leri tadi ya. Nah, setelah itu disiramkan ya di sekeliling rumah, kalau memang yang dapat gangguan itu rumah, atau di toko atau di warung tempat usaha dan lain sebagainya. Dan ini nanti lakukan setiap pagi hari dan petang hari, jadi di saat subuh dan menjelang maghrib, lakukan hingga minimal 7 hari, insya Allah ya, pelan tapi pasti pengaruh-pengaruh energi negatif tadi, kalaupun ada orang yang kirim demit gitu ya, yang ya memang bertujuan untuk mengganggu kita, insya Allah barang-barang tadi gak kerasan ya, dengan sendirinya insya Allah lambat laun mereka akan meninggalkan tempat kita ya, rumah kita, toko kita, atau warung kita, tempat usaha kita, insya Allah bersih dari pengaruh-pengaruh negatif yang telah dikirimkan oleh orang lain tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.